Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Febrianti, NIM 22087076, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Filosofi pelatih. Dalam dunia olahraga, fungsi dan peran seorang pelatih sangat erat hubungannya dengan capaian prestasi yang diukir oleh atlet. Pelatih adalah seorang yang harus tahu tentang semua kebutuhan yang menjadi dasar bagi terpenuhnya kondisi di mana atlet memiliki peluang untuk mencapai prestasi. Hubungan antara atlet yang dibina merupakan hubungan yang mencerminkan kebersamaan pandangan dalam mewujudkan yang dicita-citakan. Apa yang dikiprahkan oleh atlet di lapangan adalah cerminan dari apa yang telah diberikan oleh pelatih dalam latihan, menurut Harsono. Pelatih juga dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan luar, memiliki jiwa seni yang tinggi, serta seorang praktisi menerapkan teori dan metodologi ilmu kepelatihan. Ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pelatih, yaitu pengetahuan, pengalaman, dan karakter. Peranan pelatih. Yang pertama, memberikan respek terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, profesional dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan, memahami dan mematuhi peraturan yang ada di dalam bidang masing-masing. 4. Bertanggung jawab untuk meningkatkan prestasi dan tingkah laku atlet. Yang kelima, menjaga citra pelatih. Ilmu melatih. Ilmu melatih adalah suatu ilmu yang mempelajari sistematika latihan dan pertandingan dalam bidang olahraga untuk mencapai tujuan prestasi yang maksimal. Pokok bahasan ilmu melatih yaitu pembentukan fisik serta latihan-latihan fisik seperti kekuatan, daya tahan, kelincahan, kecepatan, dan kelentukan. Yang kedua, pembentukan teknik. Yang ketiga, pembentukan taktik. Yang keempat, pembentukan mental. Training adalah program yang dirancang pelatih untuk membantu merancang keterampilan fisik maupun gerak dan mental keseluruhan. Exercise adalah implementasi dari bentuk-bentuk latihan yang sudah dibuat untuk meningkatkan kemampuan atlet. Teori kepelatihan adalah tujuan training olahraga. Yang pertama, membentuk prestasi. Yang kedua, meningkatkan prestasi. Yang ketiga, mempertahankan penurunan prestasi dengan tajam. Yang keempat, mencegah penurunan prestasi secara tajam. Tugas pokok training olahraga yang pertama, membentuk kepribadian. Yang kedua, mempersiapkan kondisi fisik. Yang ketiga, mempersiapkan teknik. Yang keempat, mempersiapkan taktik. Yang kelima, mempersiapkan daya pikir. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dilakukan oleh atlet dalam mencapai tujuan melalui latihan maupun kompetensi. Sedangkan olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan prestasi atlet baik melalui latihan maupun kompetensi untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin. Komponen prestasi olahraga. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik menggambarkan fungsi tubuh seorang atlet. Maka dari itu, kondisi fisik sangat menentukan prestasi seorang atlet. Contoh, seorang atlet pencak silat yang sedang bertanding. Dalam pertandingan ada 3 babak, dan babak 1 masih bisa bermain dengan bagus, tapi ketika babak kedua kondisi fisiknya tidak bagus, teknik ama taktik yang sudah dilatih pun hilang. Yang B, teknik. Di dalam olahraga ada masing-masing teknik. Untuk mematangkan teknik yang bagus, kita harus latihan berulang-ulang. Contohnya, seorang atlet pencak silat yang bertanding karena telah melatih teknik tendangannya sudah sering dilatih, maka ketika bertanding atlet pun sudah tepat sasarannya. Yang ketiga yaitu taktik, suatu strategi yang digunakan oleh atlet dalam pertandingan. Contohnya, seorang atlet pencak silat yang bertanding, jika kondisi fisik, teknik, dan mental seorang atlet sudah matang, maka strategi yang bagus atlet pun bisa memenangkan pertandingan. D. Mental. Betapa sempurnanya pun kondisi fisik, teknik, dan taktik seorang atlet,
Jika mentalnya tidak berkembang, maka prestasi yang dicapai pun tidak dapat dicapai. Pertandingan adalah 80% masalah mental dan 20% lainnya. Faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar atlet itu sendiri seperti seorang pelatih, teman, keluarga, motivasi, prasarana, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri atlet itu sendiri seperti kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Prinsip-prinsip latihan. Ketentuan yang dijadikan pedoman dalam olahraga yang harus diikuti oleh atlet ataupun pelatih yang mana jika tidak dilakukan tidak dapat tercapai tujuan yang optimal. Macam-macam prinsip latihan. Yang pertama yaitu prinsip overload, yaitu peningkatan beban latihan yang diberikan kepada atlet berdasarkan kemampuan atlet, semakin ditingkatkan beban yang diberikan. Yang kedua, superkompensasi, yaitu pemberian pekerjaan seimbang dengan pemulihannya. Yang ketiga yaitu bervariasi, latihan beban bervariasi seperti jogging, renang, push up, sit up, back up, dan lain-lainnya. Keempat yaitu periodisasi, pertahanan proses pembinaan dalam rentang waktu 1 tahun, program pembinaan dalam latihan. Beban latihan adalah suatu bentuk latihan jasmani dan rohani atlet untuk mencapai prestasi olahraga. Bentuk latihan bebannya yaitu angkat besi, push up, sit up, dan lain-lain. Bentuk beban latihan terbagi menjadi dua, yaitu pertama, beban luar. Beban latihan yang langsung dapat dilihat secara nyata, yaitu beban luar dapat dilihat dengan cara intensitas latihan, volume latihan, lama latihan, ritme latihan. 2. Beban luar, beban yang mempengaruhi langsung terhadap fisiologi atlet. Karakteristik beban latihan. Yang pertama, intensitas, tingkat rendah, sedang dan tingginya latihan. Yang kedua, durasi, yaitu lama latihan. Yang ketiga, frekuensi, berapa kali latihan dilakukan dalam seminggu. Yang keempat, ritme, irama dari latihan, seperti ringan, sedang, dan tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.